Dalam kelompok 1 yang berjudul eksklusivitas pendidikan jasmani dalam dominasi wacana olahraga. Situasi 2-nya, dalam suatu kegiatan pembelajaran PJOK di kelas 9, Pak Guru Budi mengajarkan keterampilan melempar dan menangkap melalui permainan bola kecil, yaitu bola kasti. Setelah memimpin kegiatan pemanasan, kemudian Pak Budi memanggil 2 orang, yaitu Rudi dan Seto, untuk membentuk masing-masing tim. Terlebih dahulu Rudi dan Seto melakukan tos. Yang menang kemudian memanggil 1 orang untuk dijadikan timnya, kemudian bergantian dengan yang kalah. Demikian Rudi dan Seto bergantian memanggil temannya satu persatu bergantian untuk menjadi kelompoknya sampai semua peserta didik masuk ke dalam tim Seto maupun Rudi. Setelah itu, permainan kasti dimulai dengan terlebih dahulu tim Seto menjadi tim pemukul, sementara tim Rudi menjadi tim penjaga. Pertanyaan yang A. Terkait isu eksklusivitas, fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pemilihan anggota regu oleh peserta didik Rudi dan Seto? Jawabannya, fenomena yang muncul dalam pemilihan regu peserta didik yang terakhir dipilih akan merasa minder atau tidak percaya diri. Yang menang tos akan memilih temannya yang mempunyai keterampilan lebih baik dari yang lain. Kemudian memilih teman yang mempunyai postur badan yang besar. Kemudian yang B-nya, pertanyaan yang B, sebagai guru PJOK yang mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat, apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi? Menurut kelompok kami, solusi yang kami lakukan untuk mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat ialah dengan membuat peraturan modifikasi agar semua peserta didik ikut mengambil peran dalam permainan tersebut dan tidak merugikan peserta didik dalam proses pembelajaran. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami oleh saya, Kanina, dan Kak Ari. Saya kembalikan ke Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alberto. Bagaimana untuk kakak-kakak yang lain? Silakan. Oh ya, gini, maaf tadi belum disampaikan ya. Jadi ketika kelompok 1 berpresentasi berarti kelompok 2 yang menanggapi. Nanti kelompok 2 presentasi, kelompok 3 yang menanggapi. Nanti kalau kelompok 3 yang presentasi berarti kelompok 1 yang menanggapi gitu ya kakak-kakak. Silakan untuk kelompok 2 ditanggapi untuk hasil diskusi kelompok 1 terkait kasus Rudi dan Seto. Kelompok 2, silahkan. Kelompok 2 tadi Kak siapa aja ya? Kalau Kak Tini kan ada di kelompok 3 ya Kak Tini ya? Ini nama kelompoknya belum lengkap ya Kak? Ada Kak Nina, Kak Ari Putra, dan Kak Alberto. Atau kelompok 3 yang mau menanggapi? Saya jadi penasaran ini apakah semua ada di room? Nanti jangan-jangan tidur kan? Ada Kak, ada. Maklum lah ya. Silakan Kak, mungkin Kak Krismin kelompok 2 kan ya? Silakan ditanggapi nih terkait hasil diskusi kelompok 1. Maaf Kak, nggak kebaca itunya tulisannya kecil sekali. Pakai HP kah? Bukan pakai Chromebook. Ini dia terbagi gitu. layarnya nih. Ya. Boleh, saya bacakan ulang ya, nanti mungkin bisa ditanggapi. Kan tadi ada Rudi dan Seto yang disuruh milih regu ya. Kemudian fenomena yang muncul dalam pemilihan regu peserta didik yang terakhir dipilih akan merasa minder atau tidak percaya diri.
Yang menang TOS akan memilih temannya yang mempunyai keterampilan lebih baik dari yang lain. Memilih teman yang mempunyai postur badan yang besar. Itu jawaban untuk nomor 1. Jawaban nomor 2, solusi yang kami lakukan untuk mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat ialah dengan membuat peraturan modifikasi agar semua peserta agar semua peserta didik ikut mengambil peran dalam permainan tersebut dan tidak merugikan peserta didik dalam proses pembelajaran. Gitu, Kak. Oke. Oh, jadi untuk jawaban nomor 1 itu sudah kelewatan, Kak. Ini saya Kelewatan, maksudnya ini ya, Iya. diturunkan kembali, Kak. Nah, ya. Untuk Ya. menanggapi ininya, Kak. Untuk menanggapi jawaban mereka. Oke, baiklah, terima kasih. Saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 1. Menurut saya udah cukup baik karena di situ peserta didik yang terakhir dipilih akan merasa minder. Karena di situ tadi fenomenanya untuk ketua tim Seto sama Rudi tadi udah sweet dan pastinya mereka memilih teman yang pasti mereka percayai untuk bermain. Nah, kemudian solusinya itu sudah bagus sekali, yaitu memodifikasi permainan agar semua siswa itu bisa ikut bermain. Sudah baik. Itu sih menurut saya, Kak. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Nih. Oke ya, Kak Alberto kasih jempol. Kasih tepuk tangan. Oke, kalau misalnya tidak ada yang menanggapi, mungkin saya akan memberi tanggapan juga sama dengan yang lainnya. Jadi, saya setuju ya dengan pendapat kelompok 1 bahwa bisa jadi nanti ada yang minder gitu karena terakhir dipilih gitu. Mungkin karena badannya paling kecil atau seperti apa gitu. Mungkin untuk solusinya, mungkin pemilihan regu itu kayak itu loh yang menggunakan permainan yang menghitung 1 2 1 2 1 2 gitu. Jadi tidak memilih-milih. Itu memang berdasarkan hitungan. 1 2 nanti yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2. Kalau seperti itu mungkin kan tidak akan ada yang minder karena tidak dipilih yang terakhir gitu. Air tuh. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada kakak-kakak yang mau menanggapi juga terkait ini. Ini sangat menarik ya. Karena ini akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika mengajar. Bagaimana cara kita bersikap adil lah gitu terhadap mereka gitu. Jadi bukan dari physically, melainkan ketika kita membuat kelompok itu dengan ya tadi dengan cara berhitung misalnya seperti itu. Kalau solusi dari teman-teman kelompok 1 itu tidak merugikan satu kelompok, tidak merugikan peserta didik ya. Baik teman-teman, apakah cukup untuk presentasi kelompok 1 atau masih ada yang mau menanggapi lagi? Boleh kasih reaction ya. Kalau misalnya cukup, silahkan kasih tanda jempol. Kalau misalnya ada yang mau menanggapi, silahkan kasih tanda raise hand. Oke, Kak Alberto sudah ngasih jempol. Ini kakak-kakak yang lain. Kak Nina udah jempol. Mana yang lain ini? Jangan-jangan enggak ada nih. Kalau mau izin sholat, boleh ya. Silakan izin di grup supaya tahu. Jadi nggak dipanggil sama saya dan teman-teman. Izin stop share screen, Kak. Oke, silakan Kak Alberto. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah siap? Kita anggap kelompok 1 sudah oke ya. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 teman-teman. Silakan berikan applause-nya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kelompok 2 tadi itu Kak Krismin bukan?
Iya, Kak Anselmus, Kak Krismin, terus siapa lagi? Kak Teguh bukan? Apa Kak Ari? Vivinus Clau sama Kak Viton. Kak Vinus, Kak Ansel, Kak Krismin, sama Kak Viton. Ini tadi secara otomatis soalnya ya pengaturan dari itu, jadi dapat 4 ya. Iya. Bentar. Silahkan kelompok 2. Siapa yang mau share screen? Kak Ansel, Kak Krismin, atau Kak Vinus? Cancel mungkin. Ini Kak Ansel minta Kak Kris katanya. Bentar loh, punya aku nih agak susah nih. Belum biasa dengan Chromebook. Bentar loh. Bisa enggak ya? Oh, yang share screen Kak Kris, yang baca Kak Vinus. Bentar. Oh, Kak Vinus sudah share screen nih. Udah saya share screen. Silakan. Ayo, Kak Ansel atau Kak siapa yang mau baca? mana nanti? Punya aku kecil sekali ini, enggak ada dapat bacaannya. Oke, lanjut aja Kak Vinus. Bentar. Nanti. Bentar dulu. Kak Viton sudah bergabung. Ini mau presentasi kelompok 2 nih ya. Agak susah sinyalnya. Agak susah sinyalnya. Biasanya enggak seperti ini. Yang susah sinyal boleh off cam. Siapa tahu itu bisa lebih menstabilkan sinyal. Oke. Tapi kalau misalnya kondisi sinyal bagus, silakan untuk open cam. Dua kali terlempar ini. Oke, ini siapa yang mau membacakan untuk presentasi kelompok 2? Gimana untuk geser ke bawahnya? Itu ada nih yang di pinggir tuh. Garis warna abu-abu lebih kuat tuh. Oh. Aku enggak mau ya. Kakak masuk ke studi kasus tadi itu. Jangan ke skip layarnya. Oh, langsung ke studi kasus ya? Yang kakak itu dia kan enak. Oh ya. Kelompok 2. Nama Vivinus Clau, Anselmus, Laurentius Krismin, dan Raimundus Viton. Oke. Situasi: dalam sebuah kelas terdapat 2 orang penyandang disabilitas. Yang satu yang menggunakan kursi roda, sementara yang satu mengalami amputasi pada lengan kanannya karena kecelakaan. Seandainya Bapak Ibu yang bertugas mengampu pembelajaran di kelas itu, langkah apa yang dilakukan? Pertanyaannya, yang A, sebagai guru PJOK yang mengusung pendekatan individual dalam paradigma inklusivitas, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi peserta didik dengan disabilitas? Jawaban A. Paradigma pendidikan inklusi adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan penerimaan dan partisipasi khusus. Partisipasi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan yang umum. Paradigma ini berusaha untuk menghilangkan segregasi dan diskriminasi dalam pendidikan dengan menyediakan kesempatan
yang setara bagi semua peserta didik untuk belajar bersama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk penilaian yang akan Anda lakukan dan sesuaikan dengan mengakomodir kebutuhan seluruh peserta didik? Jawaban yang kedua, diperlukan upaya kolaboratif yang kuat untuk mengidentifikasi kebutuhan individu siswa, mengembangkan rencana dukungan dan memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam memberi penilaian kepada seluruh siswa. Secara singkat, sikap guru terhadap murid penyandang disabilitas termasuk yang menggunakan kursi roda harus inklusif, empatik, dan mendukung. Guru perlu memastikan bahwa mereka merasa diterima sepenuhnya dalam kelas, menghormati kebutuhan khusus mereka, dan memberikan dukungan untuk memfasilitasi partisipasi dan pembelajaran yang optimal. Baik itu Kak, terima kasih. Baik. Ada yang mau kelompok 3 silakan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 kali ya? Atau... Ya benar, kan kalau kelompok 2 yang presentasi, yang menanggapi pertama kelompok 3. Oh ya, Kak. Nanti kalau kelompok 3 sudah menanggapi, kelompok 1 boleh menanggapi. Kelompok 3 itu tadi ada Kak Suhartini, ada Kak Teguh ya? Ya benar. Kak Juni, kalau nggak salah Kak Juni juga masuk kelompok 3 ya Kak Juni? Iya, Kak. Oke, silakan Kak Juni ditanggapi. Mungkin bisa diturunkan kembali ini ya layarnya supaya teman-teman yang lain bisa membaca. Oh ya, baik Kak. Silakan Kak Juni, Kak Teguh, dan Kak Nina. Siapa yang mau duluan menanggapi hasil dari diskusi kelompok B? Maksudnya kelompok 2. Mic-nya dibuka Kak Juni. Atau kelompok 1 yang mau menanggapi silakan. Oke, kalau kelompok 2 belum siap, izin Kelompok kelompok 3. 1 untuk kelompok 3. Kelompok 1 izin untuk menambah kelompok 2. Ya baik Kak Juni, pasti ribut sekali ya, lagi ada suara bel di sekolah soalnya. Ya oke. Kak Vivinus boleh pertanyaannya yang A. Izin Kak Nisa. Ya. Sebagai guru PJOK yang mengusung pendekatan individual dalam paradigma inklusivitas, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi peserta didik dengan disabilitas? Oke, kalau saya lihat di sini, ini paradigmanya ya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit, khusus untuk peserta didik yang memiliki disabilitas. Kita sebagai guru mungkin bisa menyediakan tempat khusus di dalam kelas. Contohnya, tadi kan ada siswa yang cacat ya menggunakan kursi roda, mungkin penempatan duduknya bisa kita dekatkan dengan pintu, jadi akses untuk dia keluar masuk mungkin lebih mudah, dan komunikasi dengan guru mungkin lebih teroptimalkan. Gitu aja sih Kak. Oke, berarti menanggapi untuk jawaban pertanyaan nomor 1 ya? Oke. Ada yang mau menambah atau menanggapi atau memberi tanggapan? Yang lainnya?
Silahkan. Kak Juni sudah selesai belum bunyi loncengnya? Sudah Kak, sudah Kak. Oke, silakan. Gimana kalau menurut Kak Juni hasil diskusi dari kelompok 2 Ya terkait memang disabilitas? mengenai disabilitas ini kan tentu guru PJOK juga harus mempelajari pembelajaran yang adaptif tadi, Benar-benar. menyesuaikan dengan keadaan atau karakter siswanya sendiri. Kemudian ya kalaupun dalam pembelajarannya tadi sesuai, misal materi sepak bola kan, berarti untuk yang penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda tidak bisa menggunakan kaki, sehingga bisa dialihkan dengan menggunakan permainan seperti bola tangan itu tadi Kak. Oke. Saja sih. Baik. Ada yang mau menanggapi lagi setelah Kak Juni? Mungkin dari sesama anggota kelompok 2 mau menambahkan? Atau saya penasaran di antara kita ini adakah yang memang ada murid dengan dengan kebutuhan khusus seperti ini yang kita ajar? Di kelas Kak Nina adakah? Iya, kalau di kelas saya itu Kak mata, ya matanya ya agak gimana ya, mohon maaf, bukan itu kurang, mungkin cacat dari lahir. Oh, Ya, begitu. jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi kadang bingung juga cara Ajarnya. cara mengajar di kelas untuk materi susah, apalagi di lapangan. Jadi mungkin Jadi gimana? ada Selama ini yang Kak solusi, Lina sudah ya. usahakan gimana? Kalau untuk materi, dia memang saya spesialkan Kak. Bukan berarti saya tidak menspesialkan yang lain, karena yang lain kan boleh dikatakan normal untuk penglihatannya. Kalau dia, saya khususkan duduk di depan, kemudian untuk buku temanya satu khusus untuk dia. Kemudian nulisnya pun mau dibimbing. Ya, kalau untuk di lapangan, kalau untuk berlari bisa, tapi kalau untuk kayak servis, untuk apa namanya, kita mengambil penilaian misalnya lompat jauh atau sebagainya tuh dia nggak bisa mengikuti Kak. Nah, disitulah dilema saya selama ini ya. Mungkin kakak-kakak yang lain ada tidak yang mengalami pengalaman yang sama dengan Kak Nina? Saya ada nih. Saya itu di SD 10 Bantai itu anaknya kelas 5. Nah, jadi di situ anak itu kayaknya untuk materi menulis membaca tuh tetap enggak bisa, hampir sama situ. Tapi itu kan ibu tadi kan Nina itu penglihatannya. Tapi yang saya agak ini kalau di prakteknya contohnya kita sepak bola kan, bola besar atau teknik dasarnya, kalau materi itu tidak bisa sama sekali. Tetapi kalau kita awal prakteknya, setelah itu mereka melakukannya, dia cukup bisa. Jadi kalau saya ambil nilai itu, nilai prakteknya yang lebih dominan saya ambilnya, karena dia agak kebutuhan khusus sih sebenarnya. Kebutuhannya Jadi apa, Pak? Anaknya apa? Ya, maksudnya kalau tadi Kak Nina kan di mata, kalau muridnya Kak Eviton apa? Ini kayak enggak bisa nulis, membaca tuh enggak bisa. Lambat gitu ya? Lambat ya, memang. Tapi strateginya tadi memang di kelas itu ke depan, buku itu kita samakan. Nanti yang medianya yang perlu kita kasih, karena untuk membaca segala menulis itu tetap enggak bisa kayaknya. Tapi kalau kita pakai media poster, gambar di buku itu, dari situ kita lihat kemampuannya ada. Jadi dari situlah kita ngambil nilainya dan prakteknya juga. Baik. Kalau untuk kakak-kakak yang lain, apakah ada yang mengalami juga untuk yang ini? Untuk yang berkebutuhan khusus? Atau ada yang pernah ikut itu nggak dulu di SIM PKB ada pendidikan inklusi? Oh itu ada. Ikut ya Kak ya? Ikut, karena saya itu ikut PPG, nah, jadi ada di situ nanti
emosionalnya dengan inklusif tuh tetap ada perbedaannya. Karena di situ kalau emosional kan tentang masalah anak yang tidak jarang masuk, apakah apa masalahnya dari keluarganya, apakah keadaan alam, jaraknya. Tapi yang di tempat saya itu karena ada 2 kampung ataupun dusun, kadang nginduknya satu ke Bantai itu, SDN 10 Bantai. Jadi jarak mereka tuh ada 3 kilo, ada yang 4 kilo. Oh, jauh Nah, sekali. jadi kami Dewan Guru dengan orang tua murid, komite, jadi kami ada pertemuan. Jadi kalau cuaca tidak menentukan, ya bisa dispensasikan. Biar lambat pun yang penting masuk. Oh, Kalau biasanya kalau di area situ tuh suka banjir. Ya kalau banjir ya enggak masalah lah. Itu sih udah lumrah karena keadaan alam. Jadi cara sinyal penanganannya bagaimana Kak di sana? di sana sinyal itu itulah tadi ini pun kurang, kadang-kadang area ada bagusnya. Karena tadi ada Berarti terlempar nggak bisa saya ini. nolong ya sinyalnya. Oke, Ya, oke. bakal terlempar jadi itulah kesulitannya kadang-kadang di daerah yang Bonti Utara itu agak sulit. Ya, jadi itu permasalahan. Solusinya ya. Ya. Oke, baik, cerita berbaginya dari Kak Raimundus Piton dan Kak Dina. Terima kasih ya, itu sangat menginspirasi buat kita semuanya. Kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 3, silahkan Kak Suhartini, Kak Teguh, kemudian satu lagi Kak Raimundus Piton masuk kelas, oh ya udah Kak Piton udah. Kak, saya mau nanya, Kak Raimundus Piton biasanya dipanggilnya apa? Kak Bisa Mundus? Remundus bisa, Piton bisa. Oh gitu, oke. Baik, Ya. saya memilih manggil Kak Piton ya. Iya, tidak masalah. Oke. Baik, kakak-kakak sekalian silakan untuk kelompok 3 ya, untuk Ya. presentasi hasil diskusinya. Kak Pinus mungkin boleh stop share screen-nya. Oke. Nama kelompok Suhartini, Teguh Kurniawan, Muhammad Jiniardi. Baik. Silakan kepada Kak Teguh atau Kak Jiniardi ini untuk membacakan. Baik, Kak Tini. Saya yang bacakan. Oke. Adil gender dalam PJOK. Situasi pertama, dalam sebuah pembelajaran pendidikan jasmani di kelas 8 berisi 35 peserta didik yang terdiri dari 15 peserta didik putri dan 20 orang peserta didik putra. Materi yang disajikan oleh guru pada waktu itu adalah sepak bola. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Setelah melalui berbagai rangkaian pembelajaran, mereka bermain. Demi menjaga kesetaraan gender, maka guru memainkan 2 kelompok yang berisi peserta didik putra dan putri tersebut dalam satu kali kesempatan bermain bersama. Pertanyaan yang pertama terkait isu kesetaraan gender, fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran terkait keputusan guru dalam pembagian peserta didik laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sebagai guru PJOK yang mengusung konsep adil gender, apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi? Jawaban dari kelompok kami yang pertama, tidak akan berjalan dengan tertib dan maksimal jika perempuan dan laki-laki disatukan dalam permainan sepak bola karena banyak perbedaan, salah satunya laki-laki lebih kuat tenaga jika menendang dan laki-laki kurang serius jika disatukan dengan perempuan. Yang kedua, solusi kita bagi 2 kelompok antara laki-laki dan perempuan atau kita samakan tapi bola dibedakan pasangan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani dengan materi sepak bola di kelas 8 yang melibatkan peserta didik putra dan putri bermain bersama, beberapa fenomena terkait isu kesetaraan gender yang mungkin muncul antara lain, pertama, perbedaan kekuatan fisik, yang kedua, stereotip
gender. Yang ketiga, pembagian peran dalam tim. Keempat, pola interaksi sosial. Yang kelima, penyesuaian aturan untuk kesetaraan. Yang keenam, penguatan nilai kerjasama. Kesimpulannya, untuk mengatasi fenomena-fenomena ini, kita sebagai guru perlu menerapkan strategi yang sensitif terhadap gender seperti mendorong partisipasi yang setara, memberi arahan yang jelas tentang kerjasama, dan memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang merasa dirugikan atau diabaikan dalam proses pembelajaran. Keputusan guru PJOK dalam menghilangkan pandangan miring terhadap perempuan ketika memilih berdasarkan konsep ideologi gender yang dipahaminya sudah baik. Jawaban yang kedua, sebagai guru PJOK yang mengusung konsep kesetaraan gender dalam pembelajaran PJOK, dalam pembelajaran sepak bola di kelas 8, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa semua peserta didik merasa dihargai dan terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, modifikasi aturan permainan. Yang kedua, pembagian tim yang seimbang. Yang ketiga, promosikan kerjasama. Yang keempat, latihan yang terfokus pada keterampilan. Kelima, membangun kepercayaan diri. Keenam, refleksi dan diskusi. 7, pendidikan tentang kesetaraan gender. Kesimpulannya, dengan menerapkan solusi-solusi ini, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang adil, inklusif, dan menyenangkan bagi semua peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dan berkembang tanpa merasa tertekan atau diabaikan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Baik, terima kasih untuk Kak Juni dan Kak, ya tadi yang presentasi Kak Juni ya? Oke, saya pikir yang presentasi tadi Kak Suhartini. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang luar biasa. Ya, benar. Kelompok 1 silakan menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Kak Nina ya. Nanti setelah kelompok 1 boleh kelompok 2 kalau mau menanggapi. Ini terkait isu gender ya. Silakan kakak-kakak. Ini tadi udah kita obrolkan ya tentang sepak bola, gimana kalau campur nggak mungkin gitu ya. Ini saya masih bareng-bareng kan ya? Halo? Kak Nina, terus Kak siapa lagi? Masih aktif. Halo, Soalnya kan kameranya off ya, jadi saya nggak tahu nih. Oke, silakan Kak Nina dan teman-teman kelompok 1 memberikan tanggapan untuk hasil diskusi kelompok 3. Sinyal buruk kata Kak Krismin. Oke. Mohon maaf, belum bisa fokus. Bayi saya sudah bangun. Baik, Yang selain ngasuh Kak nggak Nina, masuk tadi. Kak Nina tadi temannya ada siapa aja selain Kak Nina di kelompok 1? Kak Alberto, kelompok Kak 1 Alberto juga ya? ya sama Kak Ari. Silakan Kak Alberto kasih tanggapan Silakan, untuk Kak kelompok Alberto. 3. Mau kasih kelompok tanggapan bagus atau apa, terserah silakan Kak Alberto. Baik Kak, menurut saya sudah baik, sudah sangat lengkap penjabaran untuk jawaban-jawabannya. Setuju Kak? Oke, untuk solusinya tadi udah cocok ya. Tadi solusinya apa ya? Solusi untuk kelompok antara laki-laki dan perempuan dibedakan. Berarti maksudnya gimana tuh ya? Ada 2 tim gitu maksudnya kah? 2 partai? Maksudnya tuh Kak, gini Kak, dibedakan antara kelompok laki-laki dengan laki-laki gitu, perempuan dengan perempuan, berarti ada 2 bola gitu. Iya, benar-benar. Berarti Kalau mungkin di lapangan sebelah sana laki-laki dan laki-laki, sebelah sini perempuan dan perempuan. Oke. Ya, itu solusinya. Tadi jumlahnya berapa ya? Di 35 soal ya? itu 35, berarti yang laki-laki 20 laki-lakinya. 20. Yang laki-laki 20, yang perempuan 25. 15. 15. Berarti gimana tuh bentuk pembagian timnya kalau seperti itu?
Mungkin kelompok 3 bisa menjawab. Ini kan Putri ada 15, Putra 20. Bagaimana cara memodifikasi pembagian tim? Biasa kalau bola kan 11-11 ya, atau bagaimana? Biasa kalau gini Kak, mungkin saya coba jawab, kok salah mohon maaf lah. Jangan takut salah. Kan mungkin kita ini kan enggak mungkin 20 orang, misal contoh laki-laki 20 orang, itu sih genap sih, cukup dia berpasangan kan. Cuman enggak mungkin bola tuh ada 10. Mungkin bola tuh ada 2 atau 3. Saling bergantian aja Kak, miskin berpasangan 10 kali melakukan lalu pindah ke pasangan sebelahnya 10 kali gitu bergantian. Kalau untuk yang perempuan itu kan ganjil ya, berarti ada yang satu yang enggak ada temannya. Jadi wasit ya? Mungkin yang terakhir, baris yang terakhir itu bisa temannya yang satu lagi menemani, yang udah melakukan pindah lagi ke tempat yang sendiri itu untuk bantu dia supaya juga bisa melakukan bersama-sama. Itu sih. Jadi kayak itu ya, kalau yang 15 berarti 7-7 gitu ya? Timnya. Iya. 7-7, 1 nggak main. Atau boleh nggak kalau misalnya 1-7, 1-8? Bisa aja sih ya. Namanya lagi latihan ya, bukan benar-benar itu ya. Iya. Bukan benar-benar tanding. Namanya pembelajaran. Oke. Bisa dimengerti. Ada lagi yang mau memberi tanggapan untuk hasil diskusi kelompok 3? Kalau misalnya sudah cukup, silakan berikan applause atau tanda reaction jempol ya, teman-teman. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Silahkan Kak Juni untuk stop share screen. Oke, sip. Terima kasih kakak-kakak untuk diskusi yang seru untuk 3 kasus tadi ya, yang membahas tentang isu-isu sosial yang akan muncul atau yang telah ada di pembelajaran kita sebagai guru PJOK. Sekarang kita akan lanjutkan pada diskusi selanjutnya. Kali ini kita masuk pada sesi di mana. Kalau tadi kan bagaimana ya? Sekarang sesinya adalah di mana. Di mana ini kita alokasi waktunya adalah 35 menit. Nah, yang akan dibahas di sini adalah di mana posisi ibu bapak saat menghadapi isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, ini nanti saya akan share link Jamboardnya. Nanti di dalam link Jamboard itu ada beberapa pertanyaan. Jadi, fasilitator membagikan tautan Jamboard yang telah disiapkan. Kemudian peserta diminta untuk melakukan refleksi pribadi atas pengalaman mengenai isu sosial yang dihadapi di kelas. Kemudian yang ketiga, peserta diminta menjawab 3 pertanyaan. 1 pertanyaan ada di 1 halaman, berdasarkan pengalaman masing-masing. Jawaban dituliskan di sticky notes dengan menuliskan nama dan jawaban. Seperti biasa ya kakak-kakak. Kemudian ketika nanti sesi kesimpulan bersama itu nanti saya akan meminta 2-3 orang untuk menceritakan pengalaman dan posisi sebagai guru PJOK saat menghadapi isu sosial di kelas. Kemudian peserta diminta untuk menanggapi cerita dari rekan yang lain. Dan yang ketiga, peserta bersama fasilitator menyimpulkan bersama mengenai bagaimana guru PJOK memposisikan diri saat menghadapi isu sosial di kelas. Sudah siap kakak-kakak untuk diskusi di Jamboard? Halo? Siap. Baik, saya akan share. Siap. Ya, saya akan share link Jamboardnya. Sudah ada di chat ya, silahkan diklik. Link Jamboard.
Kalau ada yang terkendala dengan link Jamboard, bisa maksimalkan fitur chat ya kakak-kakak. Oke, Kak Suhartini sudah menjawab nomor 1. Untuk Kak Vinus, Kak Alberto, mungkin bisa ambil ini ya, sticky note biar warnanya cantik. Di sini sudah ada Kak Suhartini ya yang memberikan pendapat atau hasil refleksi ketidaksetaraan gender bisa terlihat dalam partisipasi siswa perempuan yang mungkin kurang aktif atau kurang percaya diri dalam olahraga, terutama dalam aktivi. Apa ini Kak Suhartini? Kayaknya ada sambungannya nih ya.
Oke, Kak Fidel Castro, silahkan. Boleh raise hand. Kak, untuk mau nanya kalau menggunakan sticky note tuh ada batasan jumlah karakter huruf untuk Iya, penulisan? Oh, ada pantas. batasan. Jadi boleh nanti misalnya kan sticky note 1. Oh iya, Nanti udah dikasih nama, udah jawab. Nanti yang kedua kasih tanda 2 gitu. Misalnya Alberto 2 gitu. makasih Kak. Oke. Oke, baik Kak Gusti, maaf baru buka chatnya ya. Saya akan share soalnya ke grup chat. Jadi cara penggunaan media ini juga namanya diferensiasi ya kakak-kakak. Jadi ketika misalnya ada siswa kita mengalami kesulitan dengan satu media, kita permudah gitu maksudnya. Yang penting tujuan pembelajaran kita tercapai. Kok hilang ya punya saya tadi nih? Apanya Kak? Jawaban saya tadi itu. Jangan-jangan ada Maaf kakak, saya terpental. Saya akan usahakan masuk kembali ya. Kak Ari, apakah halo Kak Nina masih hilang kah?
Mungkin ada yang tak sengaja menghapus. Kak Gusti, apakah soalnya masih kelihatan karena tadi saya terpental? Halo Kak Gusti? Kak Gusti, apakah ada di grup? Di sini baru ada Kak Ari, Kak Vivinus, Kak Suhartini, Kak Alberto, Kak Krismin, Kak Teguh, Kak Suhartini 2, Kak Juni, Kak Nina. Ini Anselmos, Kak Vivinus Clow, sama Kak Krismin. Silakan ya teman-teman, kita masih punya waktu. Tadi kita punya waktu 25 menit kah? 35 menit untuk curhat ya, terkait posisi kakak-kakak dalam pembelajaran PCOK ini.
Oke, teman-teman, apakah sudah mengisi semuanya? Atau sambil mengisi seperti biasa kita akan mulai ini ya, membacakan refleksi masing-masing. Tidak harus 2 atau 3 ya teman-teman, tapi masing-masing boleh silahkan menceritakan hasil dari refleksi teman-teman sekalian di grup tadi. Kita mulai dari Kak Teguh. Loh, tadi yang nggak bisa masuk tuh Kak Ari atau Kak Teguh ya? Oke, nggak apa-apa Kak Viton. Kak Viton Saya bisa kalau... ada tadi, Kak. Oke, siap. Yang nggak bisa ke itu Kak Ari tadi ya? Enggak Kak, bisa ini Kak. Oke, siap-siap. Soalnya tadi yang minta soal dikirim ke grup siapa gitu? Oh, Kak Gusti. Kak Gusti gimana Kak Gusti? Baik, kita ini dulu ya. Kita ke teman-teman yang sudah ngisi di ini dulu. Baik, siapa dulu? Silahkan yang mau menceritakan hasil dari refleksi yang telah dilakukan. Setelah mempelajari modul 1.4, isu sosial apa yang ternyata seringkali muncul di kelas kakak-kakak sekalian? Silakan Kak. Kita punya waktu masih, tadi kan kalau misalnya kita tepat waktu mulainya harusnya 45 ya, selesai. Namun tadi itu kita mundur 10 menit, jadi sebenarnya 15.55 sudah selesai. Namun tadi sepertinya rekaman kita ada yang terjeda ketika kita masuk bor 15 menit. Itu rekamannya sepertinya tercut. Jadi kita akan selesai paling cepat di jam 4:10 menit. Jam 16:10 menit kawan-kawan. Jadi kita punya waktu untuk berefleksi. Silakan kakak-kakak sekalian untuk menyampaikan refleksinya. Kakak siapa nih atau minta ditunjuk? Biasanya kakak-kakak kalau di kelas gimana? Modelnya tunjuk atau ngasih kesempatan siswa untuk tunjuk tangan? Ayo kakak-kakak silahkan. Kayaknya ini itu ya. Oke, Kak Krismin, silahkan Kak Krismin. Baiklah, saya akan memaparkan jawaban punya saya. Yang pertama soalnya itu setelah mempelajari modul 1.4, isu sosial apa yang ternyata sering muncul di kelas Anda. Jadi di kelas kami itu yang pertama itu gender. Kalau yang 2 dan 3-nya itu nampaknya belum ada lah Kak. Nah, jadi di gender ini anak laki-laki sering mengejek anak perempuan. Nah, saling berselisih paham gitu Kak. Kemudian saling ejek-mengejek. Pokoknya ribut dalam kelas. Kemudian yang kedua, kebiasaan apa yang terjadi di daerah Anda sehingga isu sosial itu kerap muncul di kelas Anda. Nah, berdasarkan keseharian mereka dan mereka bawa ke kelas, ke sekolah untuk jadi bahan olo-oloan atau ejek-ejekan Kak. Nah, jadi terjadinya perselisihan. Kemudian yang ketiga itu apa sih? Apa yang bisa Anda lakukan secara pribadi untuk menanggapi isu sosial tersebut? Nah, yang saya sering terjadi, yang saya sering alami itu, mereka kan mendapatkan masalah misalkan di luar, mereka saling ejek-ejekan di luar. Tapi di sekolah, mereka lanjut lagi. Nah, di situ pas ketahuan, saya langsung panggil. Nah, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Krismin. Ayo teman-teman, kakak-kakak sekalian, siapa yang mau memberi tanggapan terkait hasil refleksi atau hasil tulisan dari Kak Krismin terkait isu sosial yang terjadi di sekolah Kak Krismin?
Nggak ada nih yang mau ngasih tanggapan nih. Oke, silakan Kak Vinus. Ya, sama saja Kak. Jadi permasalahan apalagi kalau di SMA itu kan, ya memang tentang gender lah itu yang paling utama. Kalau di SMA Bonti itu tidak ada yang disabilitas dan Inklusivitas. inklusivitas itu. Jadi memang perempuan kadang-kadang kalau praktik itu ya kadang minta dibedakan juga gitu. Ya, Nggak pokoknya yang nyaman kita, gitu ya kalau ya, diliatin cowok ya. ya apalagi pada saat praktik olahraga tertentu misalnya senam lantai, kita pasti Pak suruh laki-laki saja duluan atau Pak yang laki-laki suruh main bebas ya dulu biar kami dulu praktik gitu kadang-kadang itu Iya. karena mereka udah ya udah dewasa lah gitu, Merasa malu gitu ya. malu atau mungkin ada takut yang dilihat atau di apa gitu kan Kak. Benar. Oke. Ada yang mau menanggapi lagi? Ini kan masih menanggapi punya Kak Krismin ya, atau sekalian ini punya Kak Vinus isinya sama juga kah? Ya kurang lebih itu Kak, kurang lebih itu. Oke, baik. Saya juga izin menanggapi ya. Kalau saya lihat punya Kak Krismin tadi yang dibacakan itu memang pertamanya itu di gender ya. Tapi yang kedua masuk inklusivitas justru karena di situ tuh ada fisik ya. Fisik itu kan masuk inklusivitas. Seolah-olah tadi dibilang kalau di yang namanya sport, yang namanya olahraga itu kayaknya identik dengan orang yang fisiknya besar gitu, yang kuat gitu kan. Itu yang namanya inklusif ya, khusus gitu. Oke, Kak Suhartini. Jadi itu berarti sudah masuk. Jadi gender iya, inklusif ada gitu. Mungkin disabilitas yang tidak ada ya. Oke. Untuk Kak Vinus Cloud, Kak Vinus mungkin juga sama ya, ada inklusivitas juga kali. Maksudnya mungkin selain mereka merasa malu karena mereka merasa perempuan, mungkin ngerasa takut nggak bener kali gitu ya gerakannya gitu ya. Biasanya kan kalau cowok-cowok mungkin lebih lincah gitu, mungkin jadi pikiran mereka merasa nggak enak gitu. Oke, Kak Krismin dan Kak Vinus sudah. Oke, Kak Gusti dilanjut dulu ya. Kalau bisa di-copy lagi nomor 1 dan nomor 2 karena tadi saya sempat terlempar Kak Gusti. Jawabannya aja nggak apa-apa. Oke, silahkan untuk selanjutnya. Kak Krismin, Kak Vinus saya anggap sudah cerita. Yang lain silahkan ya. Satu orang lagi. Kak Gusti minta Kak Gusti minta Kak Krismin masukkan jawabannya di Jamboard katanya. Silakan. Kak Anselmus kurang lebih. Kalau punya Kak Gusti silakan Kak Gusti biar dimasukkan Kak Krismin, Kak Gusti boleh open mic dan bercerita ya. Terkait isu sosial yang sering terjadi. Nggak usah baca deh, kalau gitu langsung aja open mic cerita. Kira-kira setelah baca modul 1.4 itu isu sosial apa yang sering muncul di lingkungan Kak Gusti terkait PJOK? Ayo silakan Kak Gusti. Atau Kak Teguh, Kak Ari? Kalau Kak Anselmus tadi menjawab kurang lebih sama ya dengan punya Kak Krismin, Kak Vinus. Kalau punya Kak Ari gimana? Silakan Kak Ari open mic untuk menyampaikan hasil dari tadi yang diisikan. Apakah Kak Ari ada di room ini? Kak Teguh bagaimana Kak Teguh? Ya udah biar saya coba untuk menjawab ya lah. Silahkan. Aduh, saya tipu ya. Mau ngomong silahkan. Aduh. Kalau saya sih Kak, sebenarnya juga sih enggak hanya di gender, di inklusif ya apa? Inklusif ya? Inklusif, gender inklusif disabilitas. Inklusif. Iya. Kalau gender emang betul yang dikatakan kawan-kawan juga seperti itu.
tapi di tempat saya kurang lebih juga ada masuknya tuh inklusif tuh. Karena mereka tuh selalu memilih teman yang mana untuk jadi timnya yang bagus. Itu mungkin saya dapatkan tuh di saat ekstra tuh, Kak. Ya, memilih teman yang bagus, lalu yang kurang tuh disisihkannya sehingga agak minder tuh kawan tuh. Yang tidak dipakai tuh. Nah, gitu. Terus Jadi kadang itulah saya bilang sama mereka tuh kan gak usah pilih-pilih gitu. Karena tim ini tidak hanya harus individu yang bagus, tapi juga ada kekompakan dalam tim. Itu sih pandangan saya untuk ke murid-murid saya gitulah. Jadi nggak usah ada memilih teman yang bagus, kurang, tetapi sama semua, saling melengkapi. Kecuali kalau untuk tanding di luar ya, itu mungkin memang harus mungkin dari gurunya mungkin malah memang sudah memilih kali ini yang cocok ini kalau keluar gitu ya. Tapi kalau dalam pembelajaran memang sepertinya tidak boleh. Karena ini ya kakak-kakak sekalian, kita kan nilainya bukan hanya nilai fisik ya, kemampuan dia lari, tapi kita juga harus menilai bagaimana sikapnya, terus kemudian ada tiga aspek yang harus dinilai di dalam PJOK ini. Karena tadi di waktu diskusi kan sudah dicanangkan bahwa PJOK ini tujuannya adalah untuk membuat siswa hidup sehat sepanjang hayat. Kalau misalnya di dalam pembelajaran PJOK aja dia sudah dibully, nggak jadi sehat ya. Makanya bukan hanya masalah. Oh, Kak Gusti tidak ada suaranya ya? Coba di-refresh Kak Gusti. Halo teman-teman, apakah suaranya tidak terdengar? Ada Kak, suaranya ada. Oke. Berarti mungkin Kak Gusti yang sinyalnya kurang atau apa gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya kakak-kakak. Terkait tadi untuk PJOK kadang-kadang kita hanya menilai kemampuan larinya bagus apa tidak, memukul bolanya bagus apa tidak. Tapi untuk sisi sosialnya, sisi apa? Kan ada psikomotor, ada sisi sikap itu tidak dinilai gitu. Itu yang harus kita nilai karena seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan dari PJOK ini bukan prestasi, melainkan kita memberikan pembelajaran yang mendorong peserta didik sehat sepanjang hayat gitu. Sehat dan bahagia lah intinya seperti itu. Ada lagi yang mau berbagi teman-teman? Terima kasih Kak Teguh atas berbaginya ya. Ada Kak Larensius, ada Kak Vinus, Kak Teguh yang sudah berbagi. Terus Kak Ansel yang mengatakan bahwa isinya sama gitu ya. Kak Alberto mungkin mau membagikan hasilnya? Kurang lebih sih sama juga Kak yang saya tadi. Mungkin saya ya. Baik Kakak. Bentar ya. Kalau begitu kita lanjut lagi ya Kakak. Kita sudahi untuk sesi ini. Kita akan lanjut sesi berikutnya. Oke, jadi kita tadi sudah berefleksi ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya tadi juga kakak-kakak sekalian sudah ada yang berbagi. Untuk kakak-kakak sekalian yang sudah berbagi di stiker note juga terima kasih ya. Nanti juga akan dibaca. Nah, kita sampai ke sesi penutup ya kakak-kakak. Sesi penutup ini ada 15 menit. Saya akan menjelaskan apa yang setelah ini kakak-kakak lakukan. Yang pertama, tahapan ini akan dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Ini pas kita mau ketemu ya kakak-kakak, kita mau luring yaitu sebelum tanggal 13 Oktober. Namun yang selain ini biasanya karena ada due date yang kayak kemarin tuh kakak-kakak ada yang katanya 5 Oktober, tapi setelahnya September harus sudah dilakukan. Jadi mau nggak mau kakak-kakak harus melakukan
walaupun due date-nya di Oktober tetap harus dikerjakan sekarang-sekarang gitu. Kalau tidak salah saya melihat itu Kak Viton yang sudah mengisi refleksi ya, sudah mengisi tugas. Nah, tugasnya itu ini Kakak-kakak. Lakukan, ceritakan dengan detail situasi yang selama ini menimbulkan isu sosial pada saat pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Deskripsikan secara rinci berdasarkan 3 pertanyaan berikut. Jelaskan apa yang menjadi akar masalah dari situasi tersebut di sekolah Bapak Ibu. Kemudian, apa dampaknya terhadap proses pembelajaran PJOK di masing-masing sekolah Bapak Ibu? Yang ketiga, apa langkah atau solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut di sekolah Bapak Ibu? Nanti ini salah satu penilaian rubrik penilaiannya, kakak-kakak bisa cek ya di LMS. Tapi yang jelas itu ada faktor kepekaan kita melihat isu sosial yang ada di lingkungan kita. Ya, tadi kakak-kakak sudah menulis sebenarnya dari hasil tulisan itu saja sudah bisa menjadi sumber jawaban untuk 3 pertanyaan ini. Nah, ini aspek penilaiannya ya kakak-kakak. Kemampuan melihat situasi apa di satuan pendidikan Anda yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Yang kedua, kemampuan analisa dalam menentukan akar permasalahan yang menimbulkan ketidakadilan sosial. Ini adalah aspek penilaian kedua. Aspek penilaian ketiga, kemampuan memprediksi dampak terhadap pembelajaran. Yang keempat, kemampuan memilih strategi untuk menentukan langkah sebagai solusi untuk memerangi isu ketidakadilan sosial tersebut. Apakah ini bisa dipahami kakak-kakak? Silakan kasih reaction ya, nanti baru saya akan masuk ke slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya refleksi akhir. Peserta diminta untuk memberikan refleksi akhir di dalam forum. Mari berefleksi dan membagikan hasil refleksi Anda setelah mempelajari isu sosial dalam lingkup pembelajaran PJOK. Pemahaman atau pengetahuan baru apa yang didapat setelah mempelajari modul 1.4 atau isu sosial dalam PJOK. Yang ini nanti silakan ditulis di kolom chat dan boleh juga silakan langsung open mic ya kakak-kakak. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua itu, perubahan apa yang terjadi di dalam diri setelah mempelajari modul 1.4 tentang isu sosial dalam PJOK. Silakan kakak-kakak maksimalkan waktu yang ada untuk menulis refleksinya atau boleh memilih open mic ya. Jadi seluruh peserta dipersilakan untuk menulis refleksi di kolom chat atau boleh open mic. Ini juga contoh ini ya, implementasi diferensiasi kakak-kakak. Jadi kakak-kakak memberi pilihan ke peserta didik. Misalnya mau menjawab dengan di chat atau mau dengan mic gitu, itu namanya memberi pilihan. Oke, ada Kak Gusti yang sudah memberi jawaban. Oh, Kak Gusti masih tidak ada suaranya. Coba out dulu ya. Silakan ya kakak-kakak, kita punya waktu tinggal 10 menit. Belum untuk foto juga. Jadi maksimalkan untuk berefleksi. Karena sekali lagi refleksi ini sangat penting dan kapan sebenarnya refleksi itu dilakukan? Refleksi itu sebaiknya dilakukan segera setelah selesai pembelajaran. Apa kira-kira pengetahuan baru yang didapat setelah belajar modul 1.4? Dan kira-kira perubahan apa yang terjadi di dalam diri kakak-kakak sekalian setelah belajar modul ini? Halo Kak Gusti, apakah sudah ada suaranya?
Sepertinya Kak Gusti belum dapat suara ya. Oke, silakan Kak Teguh. Oke, ini udah ada Kak Nina ya. Kak Nina menulis, pengetahuan baru yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.4 adalah saya memahami apa itu isu sosial yang terjadi di sekolah atau di kelas. Dan perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya akan mengimplementasikan yang saya dapatkan pada kelas saat pembelajaran PCOK. Amin, semoga dimudahkan ya Kak Nina. Silahkan teman-teman yang lain menyusul Kak Nina. Kita ada 11 ya. Jadi ada 11 refleksi yang akan saya bacakan. Oke, Kak Juni. Kak Juni juga sudah memberikan refleksinya. Pengetahuan baru mengenai tidak membedakan gender dalam pembelajaran, namun menyesuaikan pembelajaran dengan gender serta peserta didik yang mengalami disabilitas. Memahami kemampuan, karakter, serta perbedaan tiap peserta didik pasti berbeda, sesuai dengan gender dan keadaan peserta didik. Kak Vipinus Klau, isu sosial sangat penting untuk dipahami seperti isu gender, inklusivitas, dan disabilitas, supaya saya dapat mengambil tindakan yang benar ketika terjadi isu sosial tersebut di dalam kelas, sehingga dapat mengakomodir isu sosial tersebut. Iya. Jangan lupa ketika kita mengaji seperti ini, kita maksimalkan ABT ya teman-teman, Asset Based Thinking. Kita maksimalkan aset yang ada di kelas kita. Baik, saya akan bacakan di sini yang punya Kak Krismin. Pengetahuan baru yang diperoleh yaitu pengetahuan isu-isu sosial yang ada di kelas maupun di sekolah, yang meliputi isu gender, inklusivitas, dan disabilitas. Perubahan yang saya peroleh ialah mengetahui dan menerapkan bagaimana cara menempati posisi siswa yang disabilitas, tidak membedakan gender. Oke, selanjutnya Kak Alberto. Pemahaman atau pengetahuan yang saya dapatkan setelah mempelajari modul isu sosial dalam PCOK ialah saya mengetahui bahwa selama ini saya telah membeda-bedakan pembelajaran berdasarkan jenis kelamin, dan saya juga biasa membedakan isu sosial eksklusivitas dalam menentukan pembagian kelompok. Perubahan yang terjadi dalam diri saya dalam mempelajari isu sosial dalam PCOK ialah saya akan lebih berhati-hati dalam membedakan kemampuan peserta didik berdasarkan jenis kelamin dan bentuk fisik. Oke. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, 6 menyusul Kak Suhartini. Pemahaman mendalam tentang ketidaksetaraan gender. Saya menyadari lebih dalam tentang bagaimana norma dan stereotip gender dapat mempengaruhi partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung semua siswa tanpa memandang jenis kelamin. Oke. Kemudian ketujuh ada Kak Anselmus, memahami bahwa berbagai bentuk diskriminasi seperti gender, inklusivitas, dan disabilitas masih terjadi dalam kelas saya. Kak Teguh, oke Kak Ansel di ini ya, disusulkan jawaban nomor 2 ya. Kak Teguh, pengetahuan yang didapat saya sudah punya solusi jika menemukan kasus yang terjadi di murid saya. Alhamdulillah ya Kak Teguh ya. Itu yang baru. Perubahannya apa Kak Teguh? Jawaban untuk nomor 2 ya. Silakan. Tujuh, 8 ya, 9 ya, udah 9. Kak Ari belum, silakan Kak Ari.
Kak Vino sudah. Kak Juni udah. Kayaknya udah ya. Soalnya Kak Teguh alhamdulillah udah ada suaranya ya Kak Teguh. Sudah bisa menerima suara. Oke. Dari Kak Gusti, pengetahuan yang saya peroleh di antaranya isu seperti stereotip gender dapat mempengaruhi cara siswa berinteraksi dalam kegiatan olahraga dan pembelajaran. Penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi, terlepas dari gender mereka. Oke, Kak Gusti. Kalau perubahan dirinya apa Kak Gusti? Apa kira-kira perubahan diri yang akan kakak lakukan gitu? Kak Anselmus, perubahannya saya berusaha membuat iya nggak apa-apa Kak. Kalau open mic langsung juga boleh ya. Soalnya ribet sih nulis aku mau open mic aja, saya mau open mic aja gitu, boleh ya Kak ya? Kadang-kadang ada kan ya yang lebih suka ngomong daripada nulis. Ada yang lebih suka nulis daripada ngomong begitu. Jadi saya juga berdiferensiasi. Saya membebaskan kakak-kakak untuk memilih itu. Yang nggak boleh dipilih adalah tidak berefleksi. Itu yang nggak boleh. Oke, Kak Suhartini untuk jawaban nomor 2, peningkatan kesadaran gender. Karena saya lebih sadar akan isu-isu ketidakseraan gender dalam kegiatan olahraga dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi siswa perempuan dan laki-laki secara setara. Keren, Kak. Kak Anselmus, perubahannya saya berusaha membuat suasana kelas lebih nyaman lagi, sehingga siswa laki-laki dan perempuan saling berkolaborasi. Ya. Yang jelas untuk PJOK ini sama sebenarnya sih dengan mata pelajaran yang lain ya. Kita berharap dengan belajar mereka itu seneng gitu, jangan sampai udah belajar tapi stres gitu. Oke kakak-kakak, silakan sambil ini kayaknya kalau nggak salah Kak Gusti ya yang belum jawab nomor 2, silakan sambil ditunggu, saya akan melanjutkan sharingnya. Baik, jadi kakak-kakak setelah kita semua berefleksi, kita akan menyadari pentingnya peka terhadap isu sosial. Ada sebagian guru nantinya perlu selalu mempertimbangkan isu-isu sosial yang mungkin muncul dan membuat murid kurang nyaman dalam mempelajari PJOK. Bijaklah mengambil keputusan yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan murid di kelas Anda. Oke, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, saya harap kakak-kakak mampu mengidentifikasi bentuk isu sosial yang muncul dalam pembelajaran PJOK. Kemudian, kakak-kakak juga memiliki kesadaran yang kuat untuk menanggulangi situasi yang memunculkan isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Dari hasil refleksi tadi, saya melihat kita semuanya sudah mencapai tujuan akhir ini ya kakak-kakak sekalian. Baik, ini kita sudah berakhir. Apakah ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Kalau sudah cukup, boleh silakan memberikan reaction berupa apa saja. Kalau puas mungkin tanda tepuk tangan, jempol. Kalau memang ada yang masih kurang mungkin bisa reaction apa saja ya. Di sini kan banyak pilihan ya. Sedih misalnya, boleh ya kakak-kakak. Baik, sepertinya semua kita sudah cukup ya kakak-kakak sekalian. Dan sampailah kita pada akhir sesi, saya izin stop screen. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini yang sangat luar biasa ya. Saya berharap kita semuanya, saya dan kakak-kakak sekalian, memang bisa benar-benar mewujudkan pembelajaran yang membuat peserta didik kita itu sehat lahir batin sepanjang hayat. Terutama kita
melindungi mereka dari bullying ya. Jangan sampai bukan murid yang bullying, kita pula yang bullying. Kayak tadi kan, ayo nendang yang benar, jangan kayak perempuan katanya, itu kan termasuk bullying terhadap perempuan, ya itu nggak boleh kita lakukan. Baik, kakak-kakak sekalian, marilah kita tutup sesi hari ini dengan pantun. Mana Kak siapa tadi? Kak Alberto yang mau pantun, silakan Kak Alberto. Baik Kak, saya coba satu pantun ya Kak ya. Ya, nanti kalau Kak Alberto berpantun kita kasih jempol ya teman-teman. Baik. Baik, pantunnya suasana sunyi, bunga-bunga di taman. Cakep. Duduk santai sambil makan ketan. Cakep. Sampai bertemu lagi kakak-kakak sekalian. Cakep. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, kita akan ketemu hari Sabtu ya kakak-kakak. Ini Selasa. Kalau nggak salah Sabtu, apakah ada yang ngecek jadwal? Sabtu Kak. Kalau tidak salah, minggu ini hari Sabtu. Berarti itu adalah pertemuan ke-7. Tanggal 28. Ini kan pertemuan ke-6 ya. Baik, kita akhiri dengan doa. Siapa yang hari ini berdoa, Kak Krismin? Malah lupa saya Kak. Bentar loh. Coba dicek biar saya kalau misalnya saya nggak ingat nanti kakak yang ini aja gitu. Nanti nggak adil katanya. Sudah ada Kak Krismin? Oh iya, ini ada masih ya. Maaf ya kakak-kakak, sebentar sambil nunggu Kak Krismin, saya akan baca hasil refleksi dari Kak Gusti. Perubahan setelah mempelajari modul isu sosial dalam PJOK, perubahan yang terjadi bisa berupa peningkatan pemahaman siswa. Oke, perubahan perilaku. Ini sebenarnya perubahannya perubahan diri kita Kak Gusti, bukan perubahan siswa. Jadi kita setelah belajar modul 1.4 itu kita mau seperti apa gitu. Tapi oke lah ya. Oke, ya, siapa yang berdoa Kak Krismin? Tadi sebenarnya kan yang pertama itu Kak Ansel dengan Kak Teguh hari ini ya. Karena Kak Tadi udah Kak Viton ya. Kak Viton tadi gantinya. Lalu Ya. Kak Ansel aja lah. Oke, siap. Gimana? Silakan Kak Ansel. Halo? Ada, yuk. Baik, terima kasih Kak Krismin dan Kak Anissa untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Izinkan saya untuk memimpin doa. Ini saya masih tidak fokus nih Kak ya. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Ansel, Kak Krismin, dan semua teman-teman sekalian yang hari ini luar biasa. Kita menutupnya hari ini kita foto dulu. Silahkan open kameranya ya kakak-kakak. Kita akan berfoto sebentar. Mau pakai gaya apa ini hari ini? Mau ini udah boleh belum? Oh, udah nggak boleh ya. Kita tidak boleh lagi menggunakan gaya ini lagi ya. Ini juga nggak boleh ya. Karena kemarin tanggal 23 kalau nggak salah sudah cabut undi ya kakak-kakak untuk pilkada, gubernur dan bupati. Jadi kita sudah tidak boleh menggunakan kode-kode. Baik, siapa yang akan memoto hari ini? Kak Gusti boleh open kamera dulu sebentar ya. Oke, saya aja deh. Oke ya, 1. Kak Teguh. Ayo silahkan bergaya dulu. 1, 2, 3. Oke, saya pindahkan dulu. Yang lainnya boleh juga ya ambil gambar, siapa tahu
WhatsApp saya malah masih mutar. Oke lah, silakan kakak-kakak yang ada ngambil gambar sekalian, saya belum paste ke grup. Baik, untuk hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Kak. Ya, sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya izin tutup grup ya kakak-kakak.